Saya kembali sedikit kembali ke ujung gang. Di antara kafir yang tidak bisa berdiri sendiri ya, kan mungkin enggak seorang muslim melakukan kekufuran? Oke. Mungkin enggak seorang muslim melakukan kesyirikan, kemusyrikan? Fasik mungkin. Zalim mungkin. Sangat mungkin. Jadi bisa enggak kamu ini orang muslim itu orang zalim gitu, bisa enggak? Kan enggak bisa. Karena kan saya tanya lagi, kamu itu yang penting kamunya apa perilakumu kan gitu. Perilaku, akhlakmu atau identitasmu, akhlakmu. Oke. Meskipun sekarang kita terlanjur pakai identitas, udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa juga, itu juga enggak salah juga. Untuk supaya ada muru'ah juga. Gitu loh. Rasulullah itu kalau ya Allahumma sholli alaihi ya. Kalau Rasulullah itu mulai didewa-dewakan, dituhan-tuhankan sama umatnya, Allah mengatakan, dia itu Rasul gue. Tapi kalau orang mulai saking dekatnya sama Rasulullah terus neranya, terus enak-enaknya minta rokok, enggak bilang-bilang. Umpamanya gitu ya. Masuk rumahnya ngambil makanan di dapur, ya itu kan sudah mulai neranya. Kalau sudah begitu, Allah mengatakan dia Rasulku. Tapi kalau orang sudah mulai mendewa-dewakan Rasulullah secara feodal, secara kultus, baru Rasulullah mengatakan, dia juga manusia biasa. Makanya mulai sekarang tahun 2017 ini, coba Anda bedakan Muhammad bin Abdullah dan Muhammad Nabi wa Rasul. Jadi Maulid Nabi mulai tahun ini diselenggarakan di bulan Ramadan. Karena itu yang benar. Maulid Nabi itu adalah sama harinya dengan nuzul Quran. Kalau 12 Rabiul Awal itu Maulid Muhammad namanya, bukan Maulid Nabi. Karena waktu itu, karena Muhammad itu Al-Amin, nothing to do with Iqra, dengan Quran masih belum Nabi dia. Jadi kalau Maulid Muhammad itu 12 Rabiul Awal. Jadi ini hari libur nasional harus dirapatkan lagi. Keliru ini. Masa Maulid Nabi kok 12 Rabiul Awal, tapi sudah terlanjur, enggak apa-apa. Kan saya selalu bilang, itu enggak dosa, itu insya Allah kok dimaafkan Allah, enggak ngerti kok. Gitu ya, kayak Bu Mega enggak kafir, enggak ngerti kan mau bagaimana. Kalau orang enggak ngerti mau bagaimana? Mau dimasukkan neraka, lu kok neraka? Lah kamu dulu ngomong akhirat itu ramalan, gitu kan. Loh, betul ngerti saya gula aja Pak. Beres ya. Selesai dia. Enggak ngerti saya. Masa enggak ngerti salah? Nah di Indonesia ini begitu banyak orang tidak mengerti. Jangankan hal-hal yang agak spesial di dalam Islam. Negara aja mereka enggak ngerti kok. Mereka enggak ngerti bedanya negara sama pemerintah coba. Mereka enggak ngerti Mahkamah Konstitusi itu lembaga negara apa pemerintah. Mereka enggak ngerti kok. Mereka enggak ngerti pendopo kabupaten itu pendopo negara apa pendopo pemerintah. Mereka enggak tahu Mas. Bupati itu merasa dia itu negara. Dan negara sama dengan pemerintah. Maka dia merasa atasannya para bawahan. Kan tidak ada bawahannya. Mereka itu pegawai itu adalah pegawainya negara dibayar dengan uang negara. Mereka patuh kepada undang-undang negara. Bukan patuh kepada bupati atau presiden. Itu aja nggak ngerti kok. Mau dimarahi bagaimana? Jadi kamu pilih gubernur kayak apapun, ya nggak ngerti juga. Jadi sudahlah, Ma'iyah ini tidak urusan yang kecil-kecil. Kita ini jangka panjang. Anda adalah generasi di surat Al-Ma'idah 54. Anda kan bahagia tuh, lihat. Nomor 1 Anda tuh bahagia banget. Karena begitu ke sini Anda tujuannya karena utangnya banyak, terus daripada stres saya ke KJ kan gitu kan. Kerjaan enggak beres, daripada stres saya ke KJ kan begitu kan tujuannya. Artinya Anda adalah orang-orang yang hujan kayak apapun Anda bertahan, berdiri berjam-jam di belakang sana. Siapakah yang seperti itu? Kalau tidak karena energi dari cintanya Allah kepada Anda semua, tidak mungkin Anda bisa bertahan sampai jam 3 pagi seperti ini di seluruh Indonesia. Anda dicintai Allah. Kan Allah mengatakan kalau mereka sudah pada murtad, aku akan datangkan kaum yang baru, yang aku cintai dan mereka juga mencintaiku. Mereka bersikap adillah kepada sesama muslim dan bersikap aizah kepada orang-orang kafir. Kepada yang melakukan kekufuran. Jadi kalau adillah itu artinya welas asih, ya, welas asih. Sayang gitu. Kalau makan sendirian nggak bisa gitu kan. Kalau Anda membaca An-Naml ayat 48 ya Ustaz ya. Yang di Quran Depak diterjemahkan 9, di kota itu ada 9 lelaki, padahal itu kata-katanya bukan lelaki, itu company, itu grup. Ya, itu bukan laki-laki, kalau menurut saya itu grup. Coba Anda lihat kamus bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi itu kelompok, ada kelompok Slamet Riyadi, ada kelompok Atmawinata, ada kelompok siapa gitu. Jadi itu 9 kelompok, 9 grup gitu ya. Oke, saya kembalikan ke 54 dulu. Anda dicintai Allah. Kalau tidak dicintai Allah bagaimana punya energi? Anda rumahnya jauh-jauh, ke sini tidak jelas.
Anda bertahan berjam-jam, gembira, bahagia. Setiap yang tampil di sini Anda apresiasi dengan penuh keikhlasan. Jadi Anda memiliki yang Indonesia tidak memiliki, betul enggak? Di Indonesia itu nggak ada orang saling percaya seperti di sini. Di sini nggak ada sandal hilang. Di sini nggak ada keamanan, nggak ada panitia resmi, nggak ada keamanan. Kalau mau diserbu aja nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah kita diserbu. Kalau kita mati karena diserbu, apakah kita rugi di hadapan Allah? Nggak. Apakah kematian di dunia itu keburukan? Kenapa orang selalu punya kesan kematian itu negatif kan gitu? Makanya sekarang daripada saya masuk gang-gang, nanti tolong diingatkan Adillah, Aizzah segala macam nanti saya jelaskan, termasuk dicintai Allah, mencintai Allah. Dan Ma'iyah ini sudah melahirkan generasi baru, sudah melahirkan generasi baru. Di setiap tempat, yang terakhir kemarin di Pabelan, di Muntilan. Seperti Anda ini, anak-anak muda yang sudah berpikirnya sudah menjangkau ke depan, yang punya keseimbangan mental, punya keseimbangan berpikir, punya keadilan sikap. Satu sama lain sudah belajar dan berlatih untuk selalu seimbang seperti itu di tengah Indonesia yang goyang ke kanan, goyang ke kiri berganti-ganti. Dan Anda semua adalah generasi muda yang saya tidak bisa mikir kecuali bahwa Anda pasti akan melahirkan zaman yang baru. Anda akan melahirkan era baru dari Indonesia yang jauh lebih bagus daripada yang sekarang. Jadi tidak usah pusing kalau sekarang ini. Kalau sekarang ini ya memang harus kayak begitulah, namanya juga bakteri. Kan begitu. Ya. Jadi saya kembalikan langsung ke Nabi Adam tadi. Oh ternyata kenapa ditaruh di surga? Kayaknya itu sebenarnya itu jadi ayat Allah itu kan ada yang informasi kognitif literer. Ada yang sifatnya amsal, sanepan apa sain gitu ya, pertanda-pertanda. Ada yang sifatnya larangan dan perintah. Ada yang sifatnya ajakan diskusi. Macam-macam cara Allah menginformasikan. Jadi nabaknya Allah yang lewat nabi-nabi itu bermacam-macam bentuknya. Kayaknya Allah mungkin memaksudkan Adam kok ditaruh di surga itu kayaknya memang di situ kampung kita. Nabi Adam itu kampungnya di situ. Jadi kita ini bukan penduduk asli bumi. Jadi kamu jangan terlalu pusing sama bumi ini. Kamu itu cuma sebentar outbound, di sini tuh kayak outbound. Wis apa wis akarmu wis. Wis outbound kayak apa, kayak pariwisata, kayak apa, pokoknya merantau sejenak. Anda ini merantau. Cuman Anda merantau ini dengan syarat Anda harus ilaihi rajiun. Kan gitu. Karena innalillahi, maka tidak ada kemungkinan lain ilaihi rajiun. Kan cuman itu aja masalahnya kita. Nah, apa yang membuat kita ilaihi atau la ilaihi? Apa yang membuat kita ke Allah? Dan kan kita ini jadi Allah itu memancarkan cahaya. Piar, gitu ya. Terus cahaya, ya piar zaman saat itu. Terus apa ya? Ya nek nganggo orkestra jeng-jeng gitu ya. Cangkem tok ya piar ngono rek. Jek angel arek-arek iki. Ya itu kan budaya, rek. Itu kan jangan disalahkan kata piarnya, ndak ada di Al-Qur'an piar. Mana dalil naklinya mana? Wah, ya gak ono piar rek. Gak ono. Apa meneh Gusti Allah kan, Gusti Allah jos temen. Itu kan kodok gitu, wah, itu kan marah lagi. Waduh. Jadi manusia ini tidak boleh jadi manusia, harus pakai bahasa Allah lah. Bahasa Allah itu kan emang kita siapa kalau bukan Allah? Medeni. Takut ini. Emang ada yang selain Allah? Tidak ada. Maka kalau ada yang seolah-olah selain Allah, pasti berasal dari dia sendiri. Yang kemudian harus kembali ke dia. Maka jangan main-main di dalam menjalani outbound sejenak ini. Afahasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Kamu pikir aku memancarkan cahaya dan menciptakan kalian ini main-main apa bagaimana? Dan kamu pikir ada tempat kembali selain kepadaku? Tidak ada tempat kembali. Terus mau kemana? Mau kemana? Mau kos di mana? Mau bolos kemana? Mau lari ke pulau yang mana? Semua milik Allah. Semua adalah Allah itu sendiri. Maka satu-satunya jalan adalah kembali ke Allah. Itu. Nah, ternyata kampung kita itu surga. Jadi di sini ini adalah tempat pariwisata. Cuma di sini kita ujian. Ujiannya 5 hari lagi. Salah satu ujian ringannya itu. Kalau 5 hari lagi tidak lulus mate wae kon. Mosok milih ngunu gak iso lho. Emang semua pilihannya memang tidak ada yang enak. Yang 2 sepo. Sing situ enggak ada loro weteng enggak karo-karo. Kan gitu. Tidak ada yang enak. Kita terlanjur menjadi produk dari zaman yang memang cacat.
cacat sejak kita merdeka itu cacat. Formula negaranya cacat, konstitusinya cacat. Asbabul wurudnya negara ini lahir itu cacat. Mestinya yang proklamasi itu 1000 orang, paling tidak 100 orang bareng. Dengan ini gitu. Bung Karno nggak tahu di mana diculik sama anak-anak muda terus dipaksa membaca. Itu bukan proklamator, pembaca teks proklamasi yang dibikin oleh anak-anak muda ini. Tapi ya nggak apa-apa kita sebut Bapak proklamator karena di Indonesia talbis kan memang sudah terbiasa. Nggak apa-apa, saya juga tidak meremehkan, saya kagum sama Bung Karno. Dan saya tidak akan katakan sebab-sebab kekagumannya sebab nanti kamu akan bingung kalau saya omongkan.